artinya apa? Mas Sule ingin kasih pesan, ya aku hanya fokus sama anakku, soal hidupmu sama yang lain bukan urusanku. Bunda waktu ngelihat videonya Mbak Natali itu agak bingung, kok tegang banget, ini apa gitu ya. Oh ternyata lagi mau datang acaranya ulang tahun Mas Sule kan. Nah ketegangannya Mbak Natali itu langsung lumer setelah Mas Farisnya datang. Ada apa nih kok tegang dan baru bisa lumerkan setelah kedatangan Mas Faris. Berarti kan ada sesuatu yang sebenarnya nggak nyaman ya sebelum Mbak Natali datang. Sehingga kedatangan Mas Faris itu seperti memberikan kekuatan gitu kepada Mbak Natali. Pemirsa juga bisa lihat Baby Azam itu gelisah dan menangis saat dipangkus Mbak Natali kan. Harusnya kan bayi di pangku ibunya tenang dan biasanya kan tenang Azam. Karena apa? Bayi itu bisa merasakan emosi ibunya yang tidak tenang. Cara menggendongnya otomatis bikin dia nggak nyaman, itu terasakan oleh si bayi ya. Ya tolong dong dibantuin dong sayang. Mau diulang nggak? Enggak Ya Allah, sorry apa tuh ya? Tai lalat. Kayak tai lalat. Oke. Nah, kalau yang pas acaranya datang, pas di acaranya Sule pas masuk itu, Bunda melihat ekspresinya Sule dan Natal itu terlihat ada jarak nggak sih di dalam situ? Oke, kita lihat ulang ya. Nanti ntar ya, tutup dulu bentar. Oke. Pemirsa juga ini sebelum ke Natalia datang acara. Pemirsa juga bisa lihat di sini Baby Azam itu kan sempat disuruh berdiri sama babysitternya, tapi Baby Azam nggak mau. Tapi unik banget ketika dipegang oleh Farid, itu Baby Azam seketika luluh nurut untuk diajak berdiri. Ini berarti ada bonding yang cukup dekat antara Baby Azam dengan Farid. Farid atau Faris? Faris ya. Yeah. Ini berarti ada bonding atau ikatan perasaan kasih sayang yang sudah terbentuk antara Baby Azam dengan Mas Farisnya ya. Oke. Pemirsa lihat pada waktu Natali mengatakan kita sudah sampai ya, itu tegang sekali ekspresi di sininya, bibirnya dan ekspresi wajahnya. Pemirsa pada waktu Natali mengatakan kita sudah sampai, terlihat sekali ketegangan di area wajahnya sini ya. Kemudian sambil main handphone pun itu masih kelihatan bibirnya seperti nyucu ya, kayaknya berat banget gitu ya untuk hadir, seperti sesuatu yang nahan batin ya, seperti itu pemirsa. Oh, udah tahu nih ya. Jadi ini unik pemirsa. Baby Azam dipeluk oleh Mas Faris. Kemudian Mbak Natali mempersilahkan Sule, ini loh kalau kamu mau Baby Azam anakmu, ini ada di Mas Faris. Gitu. Kok Mbak Natali nggak mau memegang Baby Azam dan membiarkan Sule mengambil itu dari tangannya? Ada apa pemirsa? Apakah itu bawah sadar Mbak Natali yang ingin kasih tahu Mas Sule, kalau kamu ingin berhubungan nanti dengan Baby Azam, kamu juga harus menerima satu paket dengan Mas Azam. Mas Faris, ulang ya. Apakah ini cara Mbak Natali untuk menyampaikan pesan kepada Mas Sule? Mas Sule sayang, kalau kamu ingin menerima Baby Azam dalam hidupmu,
kamu juga harus menerima Mas Faris satu paket. Ya, hanya Mbak Natali yang tahu ya. Baik. Tapi dia nggak ikut ke dalam aja. Iya, dia nggak ikut ke dalam ya, ikut ke dalam, tapi ikut menyerahkan ya. Cuma kan unik ya pemirsa, kenapa kok baby Azam ini kenapa nggak diambil dari tangannya Natali, justru diambilnya dari tangan Mas Faris. Pemirsa bisa kebayang perasaan seorang mantan ya. Iya, digendong ya oleh orang lain ya. Ya walaupun udah berpisah ya pemirsa, tetapi kalau perpisahannya itu masih menyisakan banyak masalah yang belum terselesaikan di dada, ya kayak gini jadinya kondisinya. Bisa lihat pemirsa sepanjang acara saat ulang tahunnya ini ya, saat Mbak Natali ada di ruangan itu, kaku kan pemirsa, canggung situasinya, satu sama lainnya seperti menahan diri, seperti kita bisa ngelihat walaupun lagunya itu hingar-bingar, tapi masing-masing terlihat canggung dan kaku. Pemirsa bisa lihat Mas Sule nyapa pun tidak sama sekali. Dia hanya fokus ke baby Azam. Artinya apa? Mas Sule ingin kasih pesan, ya aku hanya fokus sama anakku, soal hidupmu sama yang lain bukan urusanku. Ya. Itu respon di bawah sadarnya seperti itu pemirsa ya. Iya kan, nggak nyapa kan? Nggak salaman sama sekali. Nggak ada hai-nya ya. Lihat baby Azam pada waktu dipegang oleh Mas Sule itu ngeliatin, terus bingung kali ya dia, ini siapa, karena selama ini kan hanya video call ya pemirsa. Kemudian dia berusaha untuk melihat lingkungan sekitar, untuk melihat situasi, dan kemudian nanti kita lihat baby Azam ini nangis ya. Tuh, Mahalini aja balik kan perutnya waktu ngeliat baby Azam, tapi sama Natali enggak loh. Pemirsa, kita lihat bahasa tubuh Mahalini ketika ngelihat baby Azam itu mendekat, itu dia langsung balik badannya ya. Kelihatan ada intensi untuk menyambut baby Azam, tapi gerakan yang serupa ternyata tidak ditampakkan ketika ada Natali di belakangnya Mbak Mahalini. Ada apa ya? Kenapa koresponnya beda dengan Mbak Natali ini? Responnya Mahalini diam, responnya Mahalini ini dingin ya pemirsa, bahkan seperti tidak ingin. Ini berisik ya, tak matiin dulu. Nggak dimatiin, lenteng perlu nggak dimatiin. Pemirsa bisa lihat ekspresinya itu beda banget. Mbak Mahalini itu responsif sekali menyambut baby Azam, menunjukkan keinginan untuk terlibat menyambut, tetapi ketika ngelihat ada ibunya di baliknya, responnya ternyata beda, responnya dingin. Memberi salam itu hanya sekedar untuk menghargain saja, karena tidak berdiri pun tidak ya. Bahkan ini badannya pun bergeser begini juga tidak ada pemirsa, sama sekali nggak ada. Jadi ya gini aja. Ini kan menunjukkan ada suatu keengganan Mahalini untuk berhubungan dengan Mbak Natali. Padahal dulunya sangat akrab ya pemirsa. Berarti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka dan nampaknya ini belum selesai. Apa itu ya, tentu hanya mereka yang tahu ya. Nah, ini BBL udah gelisah ya pemirsa. Gelisah. Oke. Pemirsa bisa lihat BBL ini nangis ya saat dibawa di ruangan acara. Mungkin ada yang menganggap ya BBL tidak dekat lagi dengan ayah Baby Azam. Pemirsa bisa ngelihat bahwa baby Azam ini ketika dibawa masuk ke ruangan itu kan banyak nangis ya, akhirnya dibawa keluar. Ini tidak berarti
antara Sule dengan baby Azam ini tidak ada koneksi batin. Sebenarnya ada pemirsa ya. Kita lihat pada waktu digendong dari luar oleh Mas Sule, itu baby Azam kan anteng ya pemirsa, nggak menangis ya. Karena ya tadi bisa paham bayi ini bahwa oh ini ayah saya. Tapi baby Azam itu menangis ketika udah lama di dalam ruangan dengan hingar-bingar dengan orang-orang baru yang dikenal ya, kan banyak wajah-wajah tidak familiar di sini. Seorang bayi di usia ini tidak terbiasa keluar menghadapi hingar-bingar begini, itu memang kecenderungannya nangis pemirsa. Jadi bukan karena si babynya ini nggak deket sama ayahnya, enggak ya, itu sesuatu respon yang wajar. Bun, kalau melihat ekspresi anak-anak Bun, berarti Mana? Yang mana nih? Siapa? Rizky. Yang mana nih? Ini Rizky? Iya, ini Rizky. Oke. Kemudian terus tadi siapa nih? Putri. Mana Putri? Kemudian salaman gitu. Rizky belum salaman kayaknya. Ini bukan Rizky. Rizky Itu kan? Rizky. Belum salaman sama Natal itu. Belum kayaknya. Lihat ya. Cuman Putri Nih. Pemirsa bisa lihat respon Natali ketika berada di dalam ruangan. Dia banyak berdiri, kemudian wajahnya nunduk ya. Kenapa menunduk? Biasa seseorang menunduk untuk menahan perasaannya. Berarti kita tahu bahwa perasaan Mbak Natali saat di ruangan ini sebenarnya tidak nyaman pemirsa ya. Tidak dipersilakan duduk juga ya pemirsa oleh Mas Sulenya. Entah Mas Sulenya lupa kali seneng, saking seneng ya ketemu sama anaknya ya kali ya pemirsa. Padahal ya udah gak ada jarak tapi gak teguran kan. Nah pemirsa juga uniknya ya, Natali sama Rizky menyadari di situ ada Natali, tapi tidak berkehendak untuk bangun berdiri menyambut ininya ya, mantan ibu sambungnya. Udah nggak tahu. Lagi gelisah nih anaknya nangis. Nah, baru salaman kapan? Setelah Sule balik lagi ke sana. Nangis anaknya. Nah, tuh baru salaman ya. Setelah Putdel datang. Nah, ini juga belum salaman dia. Belum salaman. Tuh. Baru salaman ya pemirsa setelah Mbak Putdelnya datang. Nah, ini lihat responnya, wajahnya. Pas salaman sama Putel itu gimana ekspresinya? Ya, surprise ya. Pada waktu Mbak Putdel itu menyalami Mbak Natali, itu wajah Mbak Natali terlihat surprise, tapi nggak bisa ngomong apa-apa ya. Surprise mungkin nggak nyangka kali ya, Mbak Putdel tuh mau nyalaman sama Mbak Natali ya. Ada apa ya? Sampai segitu amat pemirsa. Sampai nggak nyangka disalamin. Emang nggak bakal disalamin Mbak Natali ya? Emang ada apa sih segitu amat? Tuh. Terus pemirsa responnya gini ketika salaman. Gini. Tarik nafas dan gini pemirsa, artinya apa? Ini suatu tanda kelegaan, finally mereka mau juga nyapa saya, mau salaman sama saya, sampai dimasukkan dada gini nih, terima kasih Tuhan, terima kasih gitu ya. Berarti kita tahu dari respon bawah sadar dari bahasa tubuh ini bahwa ada perseteruan yang lumayan dalam pemirsa, sampai Mbak Natali merasa bahwa kemungkinan hubungan itu untuk dipulihkan agak sulit ya. Nah, bisa juga tidak bicara karena Mbak Natali juga tidak tahu apa yang harus dibicarakan. Ya namanya orang kalau sudah lama tidak pernah berhubungan karena sesuatu yang banyak masalah barangkali di situ ya. Ya wajar kan kalau tidak pernah berpikir mau ngomong apa nanti pas ketemuan. Mikirnya kan ya udah fokus aja sama tujuan. Saya datang untuk bawa baby Azam ketemu ayahnya, selesai. Soal lain-lainnya ya
nggak berpikir terlalu jauh tentang itu. Jadi wajar ya kalau diem-diemen kayak gitu pemirsa, karena ini situasi yang sebenarnya di luar dari di luar dari ekspektasi dari Mbak Natali ya. Ya bagus juga sih sebenarnya pemirsa ya, ini kan jadi semacam forum rekonsiliasi walaupun belum ada omongan di antara mereka ya. Bun, nah ekspresi Sule ketika anaknya nangis ada terlihat sedih atau kecewa tidak di situ? Yang mana ya? Yang tadi pasti. Mana nih? Jalan nah ini di sini juga boleh. Gimana sih melihat perasaan Sule? Apa dia sedih nggak sih anaknya nangis di gendong dia? Atau gimana? Ya, nih waktu anaknya nangis bibirnya Mas Sule gini. Artinya apa? Nah, kamu kok gitu dipegang sama bapak kok nangis sih? Bapak kan padahal kangen banget sama kamu. Kecewa pemirsa ya. Ya wajar lah, ayah udah lama gak pernah ketemu ya. Giliran digendong saking sayangnya tapi anaknya meronta, itu wajar. Makanya tadi keluar ekspresi bibir yang kecewa ya. Dia nggak balik badan sama sekali tuh. Kenapa? Selama hari ini nggak balik badan. Iya, sama sekali nggak ada, emang nggak nyaman kok. Nah, tuh. Nah, setelah berusaha ditenangkan, anaknya dikembaliin lagi ya ke Mas Sule ya, pemirsa ya. Kita lihat lagi gimana responnya. Jadi kelihatan sekali di sini bahasa tubuh Mas Sule bahwa dia hanya ingin mendekati Mbak Natali hanya untuk kepentingan azam ya, makanya deket. Dari tadi kan kalau pemirsa lihat nih sepanjang videonya kan nggak ada nih cerita Mbak Natali sama Mas Sule deket-deket dalam jarak 1 meter, kan nggak ada, adanya jauh-jauh ya. Jadi ini bawah sadarnya adalah kalau mereka mendekat hanya untuk keperluan si bayi, oke. Lebih dari itu enggak. Aku sudah lepas dari kehidupan kamu Natali, dan Natali pun juga ngerasa ya Sule sudah bukan bagian dari hidupnya dia lagi ya, kecuali anak yang menyatukan mereka. Jadi terlihat jaga jaraknya di sana. Iya, kelihatan jaga jaraknya, kelihatan tahu dirinya pemirsa ya. Baik, cukup kan? Ya, Udah, ini aja apalagi. Bun, yang terus di bagian di mobil bentar ya Bun. mobil. Pas pulang melihat itu mereka ya tadi sih tegang. Nah, pas udah ketemu Faris lagi gimana? Nah, ini kan udah digendong babysitternya ya. Oh, nangis dipegang babysitternya. Nanti kita lihat nanti digendong Faris, nanti gimana responnya Sule. Oh, gendong lagi. Nggak mau digendong ayah, nggak mau. Ntar kita lihat bagaimana ketika direspon Faris. Sule gimana Bun? Ya responnya Sule sedih ya pemirsa ya, sedih gini bibirnya ya, sedih ya, anak aku udah diupayain gak mau juga padahal aku kangen banget gitu ya pemirsa, wajar ya. Ya tahu nggak nanti pas ketemu Faris digendong Faris, nah nanti kita lihat responnya dia saat digendong Faris. Nih mukanya ya pemirsa, Sule bingung, ini anak harusnya diapain, aku kangen tapi ini anak digendong gak bisa, nanti aku gendong nanti dia makin nangis, bingung ya. Makanya mukanya itu kayak kosong dan ngelihat ke bawah itu apa nih loh, ngejaga hatinya sebenarnya. Seseorang yang ngelihat ke bawah itu berarti dia sedang berusaha untuk mengendalikan batinnya ya, ada sesuatu yang ganggu di batinnya ya. Tuh ada Faris, aduh kenalan berarti belum. Nah, pemirsa lihat pada waktu Mas Sule salaman dengan Mas Faris itu abis salaman langsung buang muka. Artinya apa? Ya aku cuma perlu kenal kamu, nama kamu untuk basa-basi, abis itu selesai. Aku nggak ingin tahu lebih lanjut lagi tentang kamu dan bagaimana kehidupan kamu setelah itu dengan mantan aku ya.
Nanti dipegang Faris anteng loh. Lihat. Oh, sampai gitu. Tapi Sule nggak lihat ya ketika dipegang Faris. Apa lihat? Masih lama ya Tia? Cepetin aja nggak apa-apa, Mas. Oh, masuk lagi dia. Kita pas yang keluar aja. Oh, dia mau salim dulu ya. Ini nggak perlu kan? Perlu nggak? Nangis lagi dia. Tuh, nangis lagi dia dibawa. Jadi dibawa masuk, abis itu dibawa keluar lagi. Dia risih sebenarnya. Iya, anaknya risih. Suasana baru. Iya, suasananya tuh kan kaku semua. Ya, tuh nih. Nggak duduk. Kalau duduk atau nggak. Kasih susu harusnya. Bawain botol susu. Ya. Oke, lihat ya ketika Natali bilang kenapa nangis, kan ketemu ayah. Gini bibirnya. Artinya apa? Natali juga malahan sedih, nggak menyangka kenapa anaknya harus nangis, ya. Mungkin Mbak Natali juga nggak nyangka situasinya berisik sekali di situ, anaknya kaget, nggak nyaman sampai menangis. Padahal Mbak Natali berpikir nanti momennya menyenangkan seperti ketika video call, ya. Jadi ini memang situasi yang di luar dari dugaan Mbak Natali, ya. Nah pas Natali ketemu Faris nih. Nggak ada sih. Lagi batuk tuh. Ya. Pas batuk pada tuh. Nah, pemirsa, pada waktu Mas Faris pada waktu Mas Farisnya ngobrol sama Baby Azam, kamu kenapa sih nangis padahal ketemu ayah? Respon Mbak Natali apa pemirsa? Batuk. Padahal kan lagi nggak batuk ya pemirsa. Ada apa? Jadi di bawah sadar itu ketika seseorang batuk padahal nggak batuk, itu sebenarnya menunjukkan banyak sekali permasalahan di dada dia, batin dia ini begitu banyak memuncak sampai nggak kuat, akhirnya keluar dalam bentuk batuk. Jadi batuk adalah ekspresi pada hal-hal yang tidak pernah bisa tersampaikan, tertahan. Ya, gatel tenggorokan jadi batuk. Ya, ada apa Mbak Natali? Rupanya banyak hal-hal ya yang ingin diceritain, mungkin ya dikomunikasikan kepada Mas Sule dan keluarganya, tapi sampai sekarang rupanya masih belum kesempatan, ya. Bun, cukup video yang Ya, ini. Video yang satu lagi Bun boleh? Mana? Dikat aja. Tapi video Madep mana nih? Sama aja. sama aja. Sama aja. MNC boleh. Pemirsa, kan banyak hujatan pada Mbak Natali gara-gara bawa calonnya ya ke acara Mas Sule ya. Pemirsa, kalau ini Bunda lihat siapa sih sebenarnya yang bucin, Mbak Natali atau si Mas Farisnya? Sebenarnya dua-duanya pemirsa. Dan kita bisa lihat di sini ketika kita bisa lihat di potongan video ini ketika Mbak Natali mengatakan makanya halalin dulu dong ya. Ini unik nih pemirsa bahasa tubuhnya. Bisa dilihat di sini. Boleh ke sini atau gimana kameranya ya? Ini pemirsa bisa lihat di sini. Ini bahasa tubuh Mbak Natali ketika bilang ya tapi halalin saya dong. Nah ini lihat ini. Kasihan. Hati Mas. Nih, pemirsa bisa lihat di sini, ini dadanya membusung ya. Dada yang membusung menunjukkan ada kenyamanan di antara Mbak Natali. Dada yang membusung menunjukkan Mbak Natali itu sayang banget sama Mas Faris ya. Dan
pingin banget untuk segera nikah, lihat kakinya ini menghadap ke depan. Jadi kaki itu adalah respon bawah sadar yang paling jujur karena itu lebih sulit dikontrol pemirsa. Tapi yang unik adalah bagian perutnya, area ininya itu mundur ke belakang. Artinya apa? Mbak Natali itu ngejaga banget jangan sampai sesuatu yang harusnya nggak boleh secara agama itu terjadi. Jadi Mbak Natali ngerasa kamu kalau mau mendapat itu ya halalin saya dong ya. Jadi sayang banget, pengen banget, tetapi untuk yang satu itu saya jaga banget ya. Mungkin ini cara Mbak Natali untuk ngejaga diri dia sekarang sudah menjadi seorang mu'alaf, sudah merasa menjadi perempuan yang benar, dia nggak ingin merusak citra itu lagi ya. Itu yang bawah sadar itu yang dia kirimkan kepada Mas Faris. Kalau mau serius, mau memiliki saya semua, dapat saya semua, nikahi saya. Ya. Kalau melihat kebucinan Natali seperti apa sih? Bucin banget pemirsa, lihat tuh dadanya aja sampai membusung ke depan ya pemirsa, gini maju ke depan dadanya, jadi I love you full gitu ya. Kalau dilihat interaksi Faris dan Natali, apakah mereka benar-benar cinta? Ya kelihatan ya rileks banget dua-duanya itu dua-duanya berinteraksi dengan bahasa tubuh yang alami, rileks, seperti nggak ada beban ya. Jadi ini menunjukkan dua-duanya benar-benar memang saling membutuhkan. Ya mudah-mudahan nikahnya nggak usah lama-lama ya Mbak Natali. Kalau emang sudah cocok, apalagi baby Azamnya juga sudah nyaman, ya semoga ini dipermudah proses untuk pernikahannya ya. Tergambar tidak perasaan cinta di antara mereka? Tergambar pemirsa, Mas Farid itu pada waktu berinteraksi dengan Mbak Natali itu kelihatan berbinar-binar matanya ya, jarang ngedip pemirsa. Matanya itu selalu kayak terbuka terus-menerus memperhatikan Mbak Natali. Jadi seperti peduli banget, seperti berusaha ngejaga jangan sampai ada yang melukai dari Mbak Natali. Sebaliknya Mbak Natali Bunda lihat ketika tubuhnya agak dekat sama Mas Faris, apalagi Mas Faris ada melontarkan kata-kata yang membuat Mbak Natali itu jadi bersemu merah, itu matanya ngerjap bolak-balik. Kenapa? Itu seperti Mbak Natali menemukan mata yang mengerjap itu, respon mata yang mengerjap itu menunjukkan apa iya ini beneran, apa iya seindah ini, seperti itu pemirsa ya, seperti seolah-olah nggak percaya, apa iya ya dia benar-benar cinta sama saya, seperti inikah gitu. Nah seperti itu pemirsa. Oke. Kasian ya.